Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Prasetyo, NIM A51080190. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang kisah seekor burung kecil yang berbalas budi. Pada suatu hari di hutan yang sangat sepi, ada seekor burung yang mau berterbang. Akan tetapi ada satu ekor burung yang tidak bisa terbang. Burung ini terbang sendirian dan ditinggalkan burungnya yang satu ini. Kemudian burung ini karena sakit pada sayapnya berjalan sangat hati-hati di hutan yang sangat sepi dengan menggunakan kaki yang kecil untuk berjalan. Sangat hati-hati karena burung ini takut ditangkap oleh manusia. Di tengah hutan yang sepi, ada sekelompok manusia yang sedang beristirahat. Kemudian sekelompok manusia ini melihat burung yang berjalan tadi dengan pelan-pelan. Kemudian sekelompok manusia ini berusaha menangkap burung yang berjalan ini. Burung ini berjalan dengan sangat cepat karena takut ditangkap oleh manusia ini. Dengan usaha yang sia-sia, burung ini akhirnya bisa ditangkap oleh manusia. Di tengah hutan yang sepi ini, manusia ini memegang kepala dan bagian sayap yang luka. Kemudian memberikan obat seadanya. Akan tetapi ada teman sekelompok manusia ini bilang kepada temannya agar melepaskan burung tersebut, karena yang terpenting yaitu kita bisa keluar dari hutan ini. Dari percakapan sekelompok manusia ini, burung ini tadi mendengar bahwa sekelompok manusia ini tersesat di hutan. Akan tetapi manusia yang baik hati tadi tidak mau melepaskan. Dia masih memberikan obat sambil beristirahat di hutan yang sepi ini. Memberikan obat di bagian sayapnya agar burung ini bisa berterbang bersama teman-temannya. Kemudian sekelompok manusia ini meminta temannya ini agar melepaskan, yaitu untuk melanjutkan perjalanan agar bisa keluar dari hutan itu. Akan tetapi burung ini tidak mau berjalan maupun tidak mau terbang. Dia masih menunggu sekelompok manusia ini. Karena sekelompok manusia ini bingung, dia diberi kode oleh busoi burung ini. Karena ada belokan kanan maupun kiri, burung ini menunjukkan agar manusia ini berjalan dengan belok kanan. Karena manusia ini bingung, akhirnya mengikuti arahan dari si burung ini. Kemudian burung ini berjalan di depan sekelompok manusia ini dengan pelan-pelan dan rasa panik. Karena tersesat di hutan, sekelompok manusia ini hanya pasrah. Yang terpenting bisa keluar
Akan tetapi usaha itu tidak mudah. Kemudian selang beberapa jam kemudian ada belokan lagi, yaitu ada belok kiri maupun lurus. Tetapi sekelompok manusia ini belok dan burung ini lurus. Kemudian burung ini melihat ke belakang bahwa sekelompok manusia ini tadi tidak mengikuti. Kemudian burung ini menghadang sekelompok manusia ini yang berjalan dengan terbang dan menghadang di depan sekelompok manusia ini agar mengikuti arahan burung ini. Burung ini menghadang perjalanan sekelompok manusia ini. Akhirnya sekelompok manusia ini mengikuti perintah burung ini tadi, yaitu berjalan dengan sesuai yang diarahkan oleh burung ini. Kemudian burung ini berjalan dan sangat cepat karena sekelompok manusia ini takut karena waktunya semakin sore dan gelap. Selang beberapa jam kemudian, merintangi hutan maupun sungai, akhirnya sekelompok manusia ini bisa menemukan rumah warga. Kemudian sekelompok manusia ini sangat gembira karena bisa melihat rumah warga, sehingga dia bisa bertanya kepada warga setempat. Akan tetapi manusia ini tidak langsung pergi. Kemudian sekelompok manusia ini menangkap burung kelaki. Kemudian sekelompok manusia ini mengucapkan ucapan terima kasih kepada burung karena mau mengantarkan pulang kami. Dan burung ini menggelengkan kepalanya dan sambil berbunyi. Kemudian burung ini terbang dan meninggalkan sekelompok manusia ini. Kemudian sekelompok manusia ini pulang menuju ke rumah warga untuk bertanya selanjutnya untuk kembali ke rumah masing-masing. Nah, pesan moral dari cerita tadi yaitu bahwa kita harus memiliki sifat saling tolong-menolong kepada orang lain. Berempati terhadap penderitaan orang lain adalah sifat yang baik. Dan jangan lupa kita memberi pertolongan kepada orang lain yang sedang mengalami kesusahan, dan jangan sungkan kepada kita meminta pertolongan kepada orang lain. Kemudian jangan lupa untuk menunjukkan rasa terima kasih baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan kepada orang lain. Karena kita makhluk sosial, saling tolong-menolong kepada sesama manusia maupun lingkungan sekitarnya. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.